4. Keterampilan mendengar yang reflektif. Lesmana 2006. Paraphrasing, reflecting feeling, reflecting meaning, summative reflection. McKay, Davis, dan Fanning 1992 dalam Lesmana 2006 menambahkan 2 unsur penting dalam mendengarkan, yaitu clarifying, yaitu mengajukan pertanyaan untuk memperoleh kejelasan dari apa yang dikatakan klien. Feedback, konselor menyampaikan kesimpulannya dan meminta feedback dari klien. Kedua, identifikasi dan penilaian masalah. Langkah selanjutnya adalah mulai mendiskusikan saranan-saranan spesifik dan tingkah laku seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan konseling. Konselor perlu memperjelas tujuan yang ingin dicapai oleh mereka berdua. Hal yang penting dalam langkah ini adalah bagaimana keterampilan konselor dapat mengangkat isu dan masalah yang dihadapi klien. Pengungkapan masalah klien kemudian diidentifikasi dan didiagnosis secara cermat. Seringkali klien tidak begitu jelas mengungkapkan masalahnya, atau ia hanya secara samar menjelaskannya. Apabila hal ini terjadi, konselor harus membantu klien mendefinisikan masalahnya secara tepat, agar tidak terjadi kekeliruan dalam diagnosis. Selanjutnya, ada tujuan asesmen dalam konseling. Melancarkan proses pengumpulan informasi, memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat, memfasilitasi perkembangan dari suatu rencana tindakan yang efektif, menentukan tepat atau tidaknya seseorang untuk suatu program tindakan tertentu, menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan, meningkatkan wawasan mengenai kepribadian seseorang, dan mengklarifikasi konsep diri. Menilai lingkungan, meningkatkan konseling dan diskusi yang lebih terfokus dan relevan, mengidentifikasikan kemungkinan bahwa peristiwa tertentu akan terjadi, seperti sukses dalam pekerjaan pendidikan, meningkatkan terjemahan dari minat, kemampuan, dan dimensi kepribadian dalam pekerjaan, menghasilkan pilihan-pilihan, memfasilitasi perencanaan dan pembuatan keputusan. Selanjutnya ada komponen asesmen. 1. Interview atau intake riwayat hidup. Presentasi masalah klien, tatanan kehidupan klien saat ini, riwayat keluarga, riwayat pribadi, meliputi riwayat medis, riwayat pendidikan, pekerjaan, pernikahan, pengalaman apa saja yang dimiliki dalam konseling. 2. Definisi masalah. Temukan komponen-komponen masalah, isi pikiran, tingkah laku, keluhan fisik yang diasosiasikan dengan masalah, dan aspek interpersonal dari masalah. Pola peristiwa, kapan, di mana, dengan siapa masalah muncul, lamanya atau durasi masalah, keterampilan coping klien. 3. Memfasilitasi perubahan konseling atau intervensi. Langkah berikutnya adalah konselor mulai memikirkan alternatif pendekatan yang strategi yang akan digunakan agar sesuai dengan masalah klien. Harus dipertimbangkan pula bagaimana konsekuensi dari alternatif dan strategi tersebut. Selanjutnya, konselor mulai memikirkan rencana dan strategi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah klien. Hal yang harus diingat konselor adalah, selain membantu klien mencari alternatif pendekatan yang sesuai dengan klien, konselor juga harus mengembangkan minat klien untuk mencari alternatif lain dalam pemecahan masalahnya. Klien diajak untuk memprediksi akibat-akibat dari setiap rencana. Dalam pemilihan strategi intervensi, perlu diperhatikan yang pertama, kecocokan metode yang dipakai dengan keluhan, gejala, sasaran. Yang kedua, kecocokan metode dengan karakteristik klien. Yang ketiga, metode yang dikuasai oleh konselor. Yang keempat, waktu dan biaya yang dimiliki. Ada beberapa strategi yang dikemukakan oleh Willis untuk dipertimbangkan dalam konseling. Yang pertama, mengomunikasikan nilai-nilai inti agar klien selalu jujur dan terbuka, sehingga dapat menggali lebih dalam masalahnya. Yang kedua, menantang klien untuk mencari rencana dan strategi baru melalui berbagai alternatif. Hal ini akan membuatnya termotivasi untuk meningkatkan dirinya sendiri. Yang keempat, evaluasi dan terminasi.
Langkah keempat ini adalah langkah terakhir dalam proses konseling secara umum. Evaluasi terhadap hasil konseling akan dilakukan secara keseluruhan, yang menjadi ukuran keberhasilan konseling akan tampak pada kemajuan tingkah laku klien yang berkembang ke arah yang lebih positif. Pada tahap ini, konselor bertugas mengamati dan melakukan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan klien untuk melihat apakah tujuan konseling telah terlaksanakan atau tidak. Setelah tindakan dilakukan, klien diminta merumuskan kembali pengalamannya selama menjalankan rencana. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada klien telah tumbuh pemahaman baru sesuai rencana konseling atau tidak. Dari sinilah dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan konseling. Jenis-jenis terminasi. Akhir dari suatu sesi, misalnya setelah 50 menit, terminasi pada akhir suatu sesi konseling biasanya dilakukan oleh konselor dengan menyatakan waktu konseling telah habis. Sebelum mengakhiri sesi, konselor membuat ringkasan atau kesimpulan mengenai proses konseling sesi tersebut. Bila waktu sudah hampir habis, usahakan untuk tidak mendiskusikan materi baru, agar ketika waktu habis, diskusi tidak terasa menggantung. Akhir dari suatu proses konseling, misalnya setelah 10 kali pertemuan atau setelah sasaran konseling tercapai. 2. Terminasi pada akhir proses konseling. Dalam beberapa minggu terakhir proses konseling, konselor harus menyiapkan klien untuk terminasi. Sebagai persiapan mengakhiri konseling, konselor perlu mengevaluasi hal-hal berikut. Apakah masalah dan gejala hilang atau berkurang? Masih adakah perasaan-perasaan yang menimbulkan stres? Apakah klien sudah memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah? Sejauh mana pemahaman diri sendiri dan orang lain? Langkah-langkah terminasi. Yang pertama, persiapan verbal. Melalui ucapan-ucapannya, konselor menyiapkan klien bahwa konseling sudah akan berakhir. Kedua, buka jalur untuk kemungkinan follow up. Ketiga, pamit secara formal. Jadi menyatakan konseling telah selesai dan diusahakan suasana yang menyenangkan dan penuh kepercayaan. Menghargai klien yang sudah datang mempercayakan masalahnya untuk mendapatkan bantuan. Menurut Willis, pada langkah terakhir, sebuah proses konseling akan ditandai pada beberapa hal. Menurutnya, tingkat kecemasan klien. Menurunnya tingkat kecemasan klien, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamis, adanya rencana hidup di masa mendatang dengan program yang jelas, terjadinya perubahan sikap positif. Hal ini ditandai dengan klien sudah mampu berpikir realistis dan percaya diri. Selain hal itu, Willis juga menambahkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam langkah terakhir proses konseling adalah membuat keputusan untuk mengubah sikap menjadi lebih terarah dan positif. Terjadinya transfer of learning pada diri klien. Artinya, klien mengambil makna dari hubungan konseling yang telah dijalani, melaksanakan perubahan perilaku, mengakhiri hubungan konseling. Tujuan tahap ini adalah konsolidasi dan pemeliharaan apa yang telah diraih, generalisasi pembelajaran ke dalam situasi baru, mengemukakan pengalaman kehilangan atau kekecewaan yang dipicu oleh pengakhiran konseling sebagai fokus pengetahuan baru cara klien menangani perasaan dalam situasi lain. Tahapan-tahapan konseling Islami. Buston 2013 mendefinisikan konseling Islami adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan klien dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menangani problem hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Quran dan as-sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya, Buston 2013 mengungkapkan bahwasannya agama
mempunyai makna penting dalam berbagai fungsi kejiwaan. Ada yang berfungsi sebagai penyembuh, kuratif, pencegah, preventif, dan pembinaan, konstruktif. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambahkan kepada orang yang zalim selain kerugian. Tahapan-tahapan konseling dalam Islam. Erham Wilda Buston 2013 dalam Hirmaningsih Damayanti 2015 membuat langkah-langkah melaksanakan konseling Islami adalah sebagai berikut. Menciptakan hubungan psikologis yang ramah, hangat, penuh penerimaan, keterbukaan. Meyakinkan klien akan terjaganya rahasia dari apapun yang dibicarakan dalam proses konseling sepanjang klien tidak menghendaki diketahui orang lain. Wawancara awal merupakan pengumpulan data sebagai proses mengenal klien, masalahnya, lingkungannya, dan sekaligus membantu klien mengenali dan menyadari dirinya. Mengeksplorasi masalah dengan perspektif Islami, mendorong klien untuk melakukan muhasabah. Muhasabah hakikatnya merenungkan diri atau dalam konsep psikologi adalah melakukan perenungan diri. Mengeksplorasi klien menggunakan hati atau kolbu dalam melihat masalah dan sekaligus mendorong klien menggunakan akalnya dan bertanya pada hati nuraninya. Mendorong klien untuk menyadari dan menerima kehidupan yang diberikan Allah penuh keriduan dan keikhlasan. Mendorong klien untuk selalu bersandar dan berdoa serta memohon dibukakan jalan keluar dari masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ibadah sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mengarahkan klien dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuatnya. Mendorong klien untuk terus-menerus berusaha menjaga dirinya dari tindak pada hawa nafsunya yang dikendalikan oleh setan yang menyesatkan dan menyesarakan hidup individu. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tahapan-tahapan yang terdapat dalam proses konseling. Selanjutnya, saya akan memulai proses kegiatan konseling individual yang dilaksanakan oleh saya sebagai konselornya dan teman saya yaitu Nada Rosida sebagai konseli untuk memenuhi tugas ujian akhir semester teknik keterampilan konseling. Terima kasih, selamat menyaksikan. Silakan duduk. Ya, terima kasih, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Tapi kelihatannya muka kamu nih kurang ceria ya. Apakah ada masalah yang ingin kamu ceritakan kepada saya? Iya, Bu. Saya sedang mengalami suatu masalah keluarga. Intinya sedang ada suatu masalah yang besar di hidup saya. Baiklah, namun sebelum kita sama-sama membahas masalah kamu, angka budgetnya saya meminta untuk kesepakatan waktu. Bagaimana menurut kamu? Saya sepakat untuk menceritakan
kronologis permasalahan saya dalam waktu 40 menit. Baiklah, seperti itu. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kamu pernah melakukan proses konseling? Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling sih, Bu. Ini baru pertama kali saya melakukan konseling. Jadi begini, Ibu izin menjelaskan ya. Jadi konseling adalah suatu layanan yang diberikan oleh tenaga ahli profesional atau konselor untuk membantu klien atau konseling yang sedang menghadapi masalah dan tidak bisa memutuskan suatu hal. Dan tujuan dari proses konseling ini adalah untuk menemukan jalan keluar dan mengatasi masalah yang klien hadapi. Nah, proses konseling ini dilakukan secara face to face. Apakah sudah paham? Insya Allah saya paham, Bu. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, jadi di sini Ibu sebagai konselor ya, yang membantu kamu untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi dan menemukan jalan keluarnya bersama-sama. Sedangkan kamu adalah sebagai klien atau konseli, yaitu yang menceritakan masalahnya kepada Ibu, dan sebaiknya kamu aktif dalam mengemukakan masalah kamu dan mengkaji jalan keluarnya agar kita sama-sama menemukan solusi atas masalah kamu ini. Apakah dapat dipahami? Saya paham apa yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah kalau begitu, lalu apa harapan kamu setelah kita melakukan proses konseling ini? Harapan saya setelah melakukan proses konseling ini, saya harap saya menemukan solusi dari permasalahan saya dan membuat permasalahan hidup ini, permasalahan saya ini jauh lebih baik. Ya, baiklah kalau begitu. Namun pertemuan pada proses konseling kali ini membutuhkan 2 pertemuan, yang mana setiap pertemuannya itu membutuhkan durasi minimal 40 menit. Apakah kamu tidak keberatan? Saya tidak keberatan sih, Bu, karena dari setiap permasalahan saya ini, setiap pertemuan pasti bakal semoga jauh lebih baik, Bu, jika ada pertemuan selanjutnya. Ya, baiklah. Terima kasih ya sebelumnya. Baiklah, sebelum kita mulai proses konseling kali ini, alangkah baiknya kita membacakan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan memulai proses konselingnya. Permasalahan apa yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu? Jadi gini, Bu, saya itu ada masalah keluarga. Jadi saya tuh mengira ayah saya itu bekerja di sebuah PT, dan tapi ayah saya Jangan kotor-kotoran lagi, nanti nggak bakal diajak ke mall. Ya, kerjaan sampingan, Awas. Bu. Nah, tapi sebelum pas masih awal-awal dapat kerjaan sampingan, kita tuh masih kayak keluarga harmonis. Ayah saya juga masih mempunyai waktu untuk keluarganya. Tapi sekarang ini tuh ayah saya sering sekali hilang lalu malam, terus jarang ngabarin keluarga sama ibu saya. Baiklah, Ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Sebelumnya Ibu izin bertanya, apakah ibu kamu memiliki suatu kecurigaan pada ayah kamu sebelumnya? Iya, Bu, jadi ibu saya tuh pernah beberapa kali melihat pesan dari handphone ayah saya, dan isi pesan chatnya tuh kayak nggak begitu nggak begitu profesional dalam pekerjaan gitu, Bu. Oh begitu. Jadi apakah kesan itu membuat ibu kamu merasa kesal atau marah?
atau ada hal lain yang membuat ibu kamu curiga bahwa ayah kamu tuh benar-benar selingkuh dengan rekan kerjanya? Iya, soalnya kan semenjak ayah saya mempunyai pekerjaan sampingan itu, ayah saya jadi kurang untuk mempunyai waktu luang sama keluarga. Jadi waktu waktu weekend juga kan harusnya kita berlibur keluarga, tapi untuk ayah saya tuh tidak pernah ada waktu untuk keluarga gitu. Terus ibu saya juga pernah berbagi pesan yang emang tidak selayaknya sebagai teman rekan kerja kayak gitu, Bu. Apakah sebelumnya ibu kamu pernah memberitahu apa isi pesan di dalam ponsel yang ayah kamu pegang? Sebelumnya belum pernah memberitahu kepada saya sih, tapi yang jelas itu membuat ibu saya sangat marah sekali dari pesan chat itu. Lalu apa yang kamu rasakan saat itu? Sekarang tuh saya tuh ya sebagai anak sangat sedih sekali, Bu. Jadi saya yang keluarga saya yang dulunya harmonis, tentram, nyaman, dan saya sebagai anak itu gak nyaman di dunia lingkungan keluarga saya. Saya jadi kayak lebih suka keluar atau kayak lebih hebat sama teman-teman karena saya tidak menemukan kenyamanan di keluarga saya. Sebelumnya apakah kamu sudah pernah mencari tahu tentang kecurigaan bahwa ayah kamu itu selingkuh? Sebelumnya saya belum cari tahu sih, cuma ada beberapa kecurigaan dari saya sendiri bahwa ayah saya tuh tidak setia dengan ibu saya. Mengapa kamu bisa merasakan hal seperti itu? Karena pertama tuh dari perlakuan ayah saya yang sudah beda, terus waktu luang yang ayah saya berikan kepada keluarga, lalu kadang tuh ketika kita lagi makan sarapan pagi breakfast bareng gitu atau makan siang, ayah saya tuh sering sekali menerima telepon-telepon yang harus menjauh dari keluarganya. Jadi saya tuh kayak lebih curiga gitu kalau itu tuh ayah saya menunjukkan selingkuh. Lalu apakah ketika ayah kamu sedang menerima telepon, kamu pernah mendengarnya? Pernah sih, Bu, cuma kayak apa ya, emang tidak seperti rekan kerja pada umumnya. Jadi seperti suara perempuan kah atau? Ya suaranya perempuan. Baiklah, ketika kamu sudah mengetahui bahwa ayah kamu ada main dengan wanita lain di luar sana, apakah kamu sebelumnya masih menaruh kepercayaan kepada ayah kamu? Sebelumnya sih masih, cuma dalam beberapa sekitar 2 bulan sebelumnya saya tuh kayak sudah tidak percaya karena dari pertengkaran orang tua saya, dan itu lebih ke tertuju kesalahan dari ayah saya. Jadi saya kayak sekarang tuh nggak begitu percaya seperti itu, Bu. Baiklah, di sini saya ingin meluruskan beberapa hal. Nah, sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu mempercayai ayah kamu dan merasa bahwa ayah kamu itu orangnya yang setia dan sering meluangkan waktu untuk keluarganya. Namun sekarang kamu mengatakan bahwa kamu tidak mempercayainya. Mengapa seperti itu? Karena dari apa ya, dari cara dia memperlakukan saya juga sebagai anaknya itu sudah beda, Bu. Kayak sudah nggak ada apa ya, kasih sayang yang penuh seperti sebelumnya, seperti itu, Bu. Apakah kamu memiliki kecurigaan? Saya memiliki kecurigaan sih kepada satu rekan
dugaan tersebut benar atau tidaknya, seperti itu Bu. Baiklah. Apakah kamu sebelumnya sudah menanyakan tentang hal ini kepada ayah kamu? Sebelumnya saya belum menanyakan secara langsung sih kepada ayah saya, tapi dari apa ya, karena ayah saya tuh sering berantem sama ibu saya, jadi saya tuh kayak sekarang tuh lebih takut dan lebih menjauh kepada ayah saya, kayak gitu Bu. Kenapa kamu merasa takut? Bisa dijelaskan lagi? Karena saya nggak mau pertanyaan saya itu menambah atau memperkeruh suasana, karena ayah saya ketika berbicara dengan ibu saya dan ibu saya menanyakan hal itu, ayah saya selalu mengelak dan marah akan pertanyaan itu. Baiklah, dari cerita yang sudah kamu sampaikan, ibu dapat menyimpulkan bahwasanya yang pertama itu ibu kamu curiga bahwa ayah kamu berselingkuh dengan rekan kerjanya. Nah, yang kedua, kamu berusaha untuk mengatakan dan menanyakan hal ini kepada ayah kamu, tetapi kamu masih memiliki rasa takut dan rasa cemas. Benar seperti itu? Iya, seperti itu Bu. Lalu bisakah kamu ceritakan lagi apa yang sedang kamu rasakan sekarang? Yang saya rasakan sekarang ini, saya sebagai anak masih menyesali karena saya tidak tidak menemukan kenyamanan di keluarga, dan saya kadang tuh suka ini aja gitu sama teman-teman yang mempunyai keluarga harmonis, suka jalan liburan sama keluarga. Jadi sekarang tuh yang saya temui di rumah tuh cuma ributan. Apakah kamu sangat mengharapkan bahwa ibu dan ayah kamu memiliki hubungan yang harmonis seperti dulu lagi? Jelas saya sangat mengharapkan kedua orang tua saya itu memiliki kayak lebih harmonis lagi gitu dalam keluarga, dan nggak pernah ada pertengkaran lagi. Jadi karena saya benar-benar mengharapkan banget, dan karena di posisi sekarang ini saya merasakan kesedihan yang sangat mendalam begitu Bu. Kenapa kamu harus merasa takut? Lalu apakah kamu akan membiarkan ayah kamu terus seperti itu? Enggak lah Bu, yang jelas saya pasti seiring berjalannya waktu akan berjalan untuk memecahkan masalah keluarga ini Bu. Kira-kira kapan kamu akan menanyakan hal ini kepada ayah kamu? Mungkin kalau ada waktu yang pas untuk berbincang sama ayah saya. Oke, baiklah, saya setuju dengan kamu ya. Tapi gini Bu, saya itu masih kayak ngerasa takut aja gitu untuk menanyakan hal ini kepada ayah saya, karena setiap mempertanyakan hal itu ayah saya selalu marah-marah, gak jelas Bu. Baiklah, mungkin kamu bisa mencoba untuk berbicara kepada ayah kamu secara pelan-pelan, menggunakan nada yang baik dan yang halus, karena bagaimanapun itu tetap ayah kamu, dan ayah kamu ini merupakan orang tua, dan kamu harus tetap menghormati orang tua bagaimanapun kesalahan yang sudah dibuat oleh ayah kamu. Jadi lebih baik nanti saat kamu ingin mengatakan hal ini kepada ayah kamu berbicara dengan pelan-pelan dan mencoba untuk menerima apapun jawaban yang ayah kamu berikan. Siapa tahu ayah kamu ingin berkata jujur dan kepada kamu, dan kamu mengetahui kejadian yang sebenarnya. Apakah dapat dipahami? Baik Bu, saya paham apa yang Ibu sampaikan tadi.
Dari proses konseling yang sudah kita jalani ini, apakah kamu sudah mengetahui hal apa yang harus kamu lakukan? Saya sudah mengetahui apa yang saya lakukan. Yang jelas saya harus berbicara langsung kepada ayah saya, dan saya juga harus membuat kedua orang tua saya harmonis kembali, menjadi keluarga yang tentram, tenang, nggak ada kecurigaan dari perselingkuhan. Dan semoga yang akan saya lakukan ini berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai yang saya harapkan. Nah, itu merupakan solusi yang sangat bagus ya, dan kamu hebat sekali bisa menemukan solusi untuk dirimu sendiri. Ya Bu. Ya baiklah, proses konseling kali ini akan saya akhiri cukup sampai di sini. Semoga solusi yang kamu dapatkan tadi bisa terlaksanakan. Dan terima kasih juga sudah mempercayai saya sebagai konselor kamu dan sebagai tempat kamu menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena dengan saya menemukan Ibu di sini, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan keluarga saya, Bu. Baiklah, apakah setelah proses konseling yang pertemuan pertama ini, apakah kamu ingin melakukan proses konseling pertemuan kedua setelah mengatakan hal yang ingin kamu sampaikan kepada ayah kamu? Kalau misalkan hasil yang saya lakukan itu berjalan tidak yang seperti saya harapkan, pasti saya akan berkonsultasi kembali kepada Ibu di sini. Baiklah, terima kasih Mbak Nada atas waktunya. Mungkin proses konseling kali ini kita cukup akhiri sampai di sini. Baik Bu, kalau begitu saya pamit ya Bu. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Apakah kamu akan membiarkan ayah kamu terus seperti itu? Enggak lah Bu, yang jelas saya pasti seiring berjalannya waktu akan berjalan untuk memecahkan masalah keluarga ini Bu. Kira-kira kapan kamu akan menanyakan hal ini kepada ayah kamu? Mungkin kalau ada waktu yang pas untuk berbincang sama ayah saya. Oke, baiklah, saya setuju dengan kamu ya. Apa lagi? Kan ini tuh udah termasuk lo udah ngasih solusi buat diri lo sendiri loh. Apalagi? Apakah kamu sudah konsultasi
tapi Bu, saya masih tetap merasa takut saya dimarahi oleh ayah saya. Kan tadi kan dia udah setuju sama lo, kan dia udah ngomong ya gue setuju sama lo, tapi dia udah bilang kan tadi iya bagus saya setuju dengan kamu. Nah, terus lo ngomong kalau lo tuh masih merasa takut buat ngomong ini, takut dimarahi. Baru gue di situ ngasih kayak bukan ngasih nasehat. Tapi gini Bu, saya itu masih kayak ngerasa takut aja gitu untuk menanyakan hal ini kepada ayah saya, karena setiap mempertanyakan hal itu ayah saya selalu marah-marah, gak jelas Bu. Baiklah, ini mungkin kamu bisa berbicara cara pelan-pelan kepada ayah kamu dan menanyakan tentang ini secara cara baiklah, mungkin kamu bisa mencoba untuk berbicara kepada ayah kamu secara pelan-pelan, menggunakan nada yang baik dan yang halus, karena bagaimanapun itu tetap ayah kamu, dan ayah kamu ini merupakan orang tua dan kamu harus tetap menghormati orang tua bagaimanapun kesalahan yang sudah dibuat oleh ayah kamu. Jadi lebih baik nanti saat kamu ingin mengatakan hal ini kepada ayah kamu berbicara dengan pelan-pelan dan mencoba untuk menerima apapun jawaban yang ayah kamu berikan. Siapa tahu ayah kamu ingin berkata jujur dan kepada kamu dan kamu mengetahui kejadian yang sebenarnya. Apakah dapat dipahami? Baik Bu, saya paham apa yang Ibu sampaikan tadi. Baiklah, dari proses konseling yang sudah kita jalani ini, apakah kamu sudah mengetahui hal apa yang harus kamu lakukan? Saya sudah mengetahui apa yang saya lakukan. Yang jelas saya harus berbicara langsung kepada ayah saya, dan saya juga harus membuat kedua orang tua saya harmonis kembali, menjadi keluarga yang tentram, tenang, nggak ada kecurigaan dari perselingkuhan, dan semoga yang akan saya lakukan ini berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai yang saya harapkan. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus ya, dan kamu hebat sekali bisa menemukan solusi untuk dirimu sendiri. Ya Bu. Ya baiklah, kasih kesimpulan akhir ya. Tapi gue harus ngasih kesimpulan akhir nih. Udah, dari kamu udah ngasih solusi. Oh iya, iya itu ya. Kita gimana? Iya ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Oke, baiklah jika begitu proses konseling kali ini akan saya akhiri. Terima kasih atas waktu yang sudah kamu baiklah, proses kali ini Terima kasih kamu sudah mempercayai saya. iya gue mau ngomong itu. Baiklah, proses konseling kali ini akan saya akhiri cukup sampai di sini. Semoga solusi yang kamu dapatkan tadi bisa terlaksanakan, dan terima kasih juga sudah mempercayai saya sebagai konselor kamu dan sebagai tempat kamu menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena dengan saya menemukan Ibu di sini, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan keluarga saya, Bu. Baiklah, apakah setelah proses konseling yang pertemuan pertama ini, apakah kamu ingin melakukan proses konseling pertemuan kedua setelah
eh, mengatakan hal yang ingin kamu sampaikan kepada ayah kamu? Kalau misalkan hasil yang saya lakukan itu berjalan tidak yang seperti saya harapkan, pasti saya akan berkonsultasi kembali kepada ibu di sini. Baiklah, terima kasih Mbak Nada atas waktunya. Mungkin proses konseling kali ini kita cukup akhiri